Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Movinka bersama saya Inka. Kali ini kita akan mereview sebuah film action terbaru yang tayang di Disney Hotstar. Judulnya adalah Once Upon a Time in Indonesia. Jadi kenapa emak-emak kayak gua gitu mau mencoba review film ini? Sebenarnya sih gini, ini kan judulnya lumayan catchy gitu kan, Once Upon a Time in Indonesia. Jadi film-film dulu tuh pernah banyak gitu ya, film-film action kayak gini. Jadi dulu banget tuh tahun kalau nggak salah 84 itu judulnya Once Upon a Time in America. Itu yang main adalah Robert De Niro. Banyak yang bilang itu kayak one of the best crime gangster movie ever gitu. Ada juga tahun berapa ya, aku lupa, kayaknya akhir 90-an tuh ada film Jet Li gitu, Once Upon a Time in China. Terus yang terakhir itu adalah film Oscar yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sama Brad Pitt, judulnya Once Upon a Time in Hollywood. Nah, sekedar penasaran aja sih, meskipun aku bukan film penggemar action banget, tapi kalau film-film action kayak model kayak ya gangster movie kayak kemarin film Iko Uwais gitu, The Raid, terus yang film Indonesia lain tuh Serigala Terakhir. Nah, itu aku suka karena ceritanya menurut aku bagus gitu, intens, terus ada bikin bapernya juga. Bahkan si film Serigala Terakhir itu sempat main seriesnya di video dan itu aku suka juga. Nah, itu yang meranin adalah si Abimana. Jadi aku penasaran aja sih film ini apakah se-hype itu. Jadi film ini diproduksi oleh RA Pictures alias punyanya Raffi Ahmad. Terus untuk aktor-aktornya itu ada berperan sebagai Max, namanya Frankie Darmawan. Terus ada ceweknya itu Riana Dea sebagai Kay. Terus ada, nah ini nih, the legendary Bang Tigor. Dia itu sebagai iparnya si Max ini ya. Nah, sebagai Leo namanya. Nah, disutradarai oleh Asun Mawardi. Jadi, kata teman gua gitu, yang dia seorang filmmaker. Jadi si Bang siapa namanya, Asun Mawardi ini, dia itu memang sebelumnya itu udah sering banget disutradarai film-film action kelas B dan udah diakui lah internasional gitu. Jadi katanya sih bagi teman-teman orang-orang yang suka action jadul modelnya Steven Seagal itu kemungkinan bakal suka film-film action kelas B kayak gini gitu. Dan sebenarnya gue belum gitu ngerti kayak gimana. Jadi nah, waktu awal-awal aku pengen review ini, aku sebenarnya ngajak suamiku untuk ikutan nonton dan review karena dia kebetulan suka sama film berantem lah gitu. Tapi dia lebih suka film-filmnya yang kayak film-film Cina jadul gitu, kayak IP Man. Untuk segaris besar film ini sendiri, sinopsisnya, jadi si Max ini dulu dia itu adalah anak seorang mafia kelas kakap lah di Indonesia. Cuma dia ingin lepas dari bayangan bapaknya, ya akhirnya dia masih punya musuh gitu kan. Jadi sama keluarga itu masuk ke teror kayak gitu. Nah, terus dia juga sedikit terlibat percintaan dengan seorang cewek yang ternyata si ceweknya itu adalah bagian dari geng preman. Geng preman musuh keluarganya gitu. Jadi gila banget ceweknya preman, bayangin aja. Impresnya pertama kali, gila sih, aku tuh ngelihat durasi film ini tuh 2,5 jam. Itu panjang banget. Bahkan itu yang aku ngeliat dari awal, kayak agak-agak dragging gitu. Maksudnya kayak menurut aku sih banyak sebenarnya scene-scene tuh yang nggak perlu banget dimasukin, bisa dipangkas tanpa mengurangi esensial filmnya gitu. Bahkan aku kadang ngerasa ini sebenarnya filmnya tuh bisa kayak series gitu. Jadi kayak sekitar mungkin 7 atau 8 episode bisa digabung satu, jadilah film ini durasinya 2,5 jam gitu. Terus untuk actingnya sendiri, para pemainnya, aku pertama kali juga ngeliatnya kayak, ya gue tau lah nih orang kayak emang dia bukan aktor gitu, memang dia orang-orang yang emang atlet bela diri atau emang istilahnya ya intinya orang-orang yang martial arts gitu. Ternyata bener kata teman gue gitu yang dia filmmaker tadi itu, si sutradaranya ini Asun Mawardi ini biasanya ciri khasnya dia adalah ketika dia bikin film itu nggak pernah pakai aktor-aktor terkenal, tapi selalu pakai kayak gitu. Oh ya, kayak stuntman film action, atau ya tadi itu atlet bela diri, atau bahkan orang-orang yang ngajarin orang lain bela diri gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pros and cons-nya. Jadi untuk prosnya bingung sih, mungkin berantemnya lumayan kali ya. Mungkin bagi teman-teman yang paham dengan seni beranteman. Ya, tapi kalau aku sih sebenarnya lebih suka martial art-nya Iko Uwais masih ya. Terus untuk interior rumahnya bagus, apartemennya bagus. Nah, terus yang gue kurang suka dari film ini itu naskahnya, itu sumpah kaku banget. Jadi, tapi gue nggak tahu nih, gue sempet nyari literatur lah. Jadi penulis naskahnya itu namanya Matthew Ryan Fisher.
gue nggak tahu sih siapa ya, orang bule yang jelas ya, apakah dia emang orang bule jadi diterjemahin ke Indonesia jadinya kaku kayak gitu. I don't know. Terus yang berikutnya adalah ini tuh filmnya di dubbing gitu. Jadi gue nggak ngerti apakah ini memang apa biar suara lebih jelas apa gimana ya. Jadi kayak film Indosiar gitu di dubbing. Oke, itu sekarang kita masuk ke bagian spoiler talk. Jadi mungkin buat teman-teman yang rencana pengen nonton dan takut kena spoiler, oke stop sampai sini aja. Cuman kalau yang istilahnya oke gue nggak masalah kena spoiler atau gue nggak bakal nonton film ini. Jadi yang pertama itu pertama-tama banget nih. Jadi ceritanya si Max itu kan dia kerja di Bank Mandiri. Tapi dia situ sebagai karyawan bank mandiri, rambutnya gondrong gitu kan. Setahu gua kagak ada yang namanya karyawan bank rambutnya gondrong gitu. Meskipun itu dia ceritanya tuh belum bisa berantem gitu ya. Kenapa nggak dibuat istilahnya oke dia belum bisa berantem dulu jadi karyawan bank, dibuat rambutnya mungkin pendek dulu. Jadi pas dia udah bisa berantem, udah jadi jagoan, baru dia digondrongin gitu. Nah terus kayak pas bagian dia dari belum bisa berantem di awal tuh seperti digebugin gitulah sama preman nggak bisa berantem, dirawat lah di rumah sakit umum Pasar Minggu gitu kan, Banjarjan segala macam. Akhirnya sama si saudaranya si Bang Tigor itu dan temennya itu diajarin berantem gitu, sampai dia akhirnya jago banget ngelawan kayak berapa ya, kayak puluhan orang lah berantem dia menang gitu. Tapi untuk proses dari pelatihan tuh kayak kurang terbuild dengan baik gitu, kayak sebentar banget. Awalnya digebugin dulu, terus latihan ya udah tiba-tiba jago aja gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin oke lah ini bukan film kungfu ala-ala yang kelihatan banget prosesnya gitu ya kali ya. Nah terus kan si Max ini punya musuh nih namanya Sahrul gitu, dia mafia gitulah, bos mafia gitu. Nah dia tuh ceritanya kalau ngasih duit ke si karyawan anak buahnya itu duitnya gepokan gitu, cuman ditaruhnya tuh di balik kain putih, gue nggak ngerti itu kayak naro gado-gado apalah gitu. Nah terus kan ini kan ceritanya ada kayak ya bumbu-bumbu cinta-cintaan antara ya suami istri dan anak. Nah ceritanya si Bang Tigor ini punya istri ya. Nah cuman gue nggak tahu, karena sebelumnya kan ngelihat Bang Tigor itu selalu di film-film action lawak ya, jadi pelawak, jadi yang lucu-lucu gitu. Nah di film ini ada adegan dia ceritanya agak-agak romantis sama istrinya, cuman nggak tahu kenapa kayak nanggung gitu. Jadi lawaknya nggak dapat tapi seriusnya juga nggak dapat ya. Nonton aja deh pokoknya, aneh lah kan istrinya. Jadi untuk nilai skornya sendiri gini, aku tuh jujur aku yakin setiap film itu pasti punya pangsa sendiri, punya segmentasi sendiri ya. Kayak film ini adalah fiction, mungkin film action kelas B, which is bukan segmen aku. Jadi aku jujur aku nggak berani ngasih nilai. I don't know why. Setelah itu teman-teman mau ngasih nilai skor berapa, aku saranin yang pengen nonton ya udah low expectation aja. Terus ya cobain lah, mungkin aku nggak tahu ada teman-teman yang suka apa gimana ya. Jujur aku awalnya tuh boring banget. Terus baru intensnya itu di sepertiga terakhir tuh mulai intens berantemnya. Nah tapi coba aja kalau teman-teman pengen nonton ada Bang Tigor dengan nuansa yang berbeda dianya gitu kan dibanding acting dia sebelumnya, ya cobain aja. Oke, itu aja sekian review dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Mungkin teman-teman yang udah nonton silahkan komen di bawah atau pengen request berikutnya aku akan review film apa nih gitu. Oke, thank you for watching. Bye bye.